Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Nur Hayati, mahasiswa semester 4 Sistem Informasi STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Perkenankan, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai sistem pelaporan pendistribusian bibit kelompok tani Margomulyo II, Desa Medeng. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Seiring perkembangan teknologi saat ini, bidang pertanian memerlukan perubahan dari berbagai aspek, mulai dari proses pencatatan serta pendokumentasian. Kelompok tani Margomulyo merupakan salah satu kelompok tani yang masih tertinggal tentang digital, terbukti dengan pencatatan distribusi bibit yang tergolong masih manual. Seiring perkembangan teknologi, saat ini bidang pertanian juga memerlukan perubahan mulai dari sarana prasarananya untuk mengikuti perkembangan zaman. Zaman yang semakin modern dan terdigitalisasi mendesak petani untuk mampu berdikari dan kompeten dalam segala hal. Untuk yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian waterfall, yang mana kami mengambil dua metode dari metode waterfall yaitu requirement definition serta system and software design. Requirement definition sendiri merupakan definisi kebutuhan terhadap atau tahap awal di mana kebutuhan dan persyaratan dari sistem yang akan dibangun diidentifikasi dan didokumentasikan dengan tujuan memahami apa yang diinginkan oleh user. Yang kedua yaitu ada System and Software Design, adalah desain sistem dan perangkat lunak. Tujuannya itu untuk merancang solusi teknis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam konteks pengembangan sistem informasi kelompok tani Margomulyo II ini, requirement definition atau tahap di mana semua kebutuhan terkait pelaporan dan pencatatan distribusi bibit dikumpulkan dan dianalisis. Sedangkan sistem dan software design adalah proses perancangan solusi berbasis web yang memenuhi kebutuhan tersebut termasuk desain antarmukanya. Untuk selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Kami menggunakan analisis SWOT dikarenakan menggunakan analisis SWOT sendiri, peneliti mampu menganalisis proses perencanaan sistem pencatatan distribusi bibit kelompok tani secara strategis. Selain analisis SWOT yang kami gunakan, kami juga menggunakan desain sistem sebagai penggambaran sistem yang akan dibuat. Untuk database sendiri kami menggunakan nama Margomulyo dengan diinisiasi dua tabel yang mana membantu dalam penyimpanan data nantinya dalam pembuatan sistem. Untuk tabel yang terdapat di dalam database Margomulyo ini ada tabel anggota dan tabel distribusi. Tabel anggota sendiri tadi berisi nama, alamat, serta luas lahan petani. Sedangkan tabel distribusi ini berisi data, jumlah dan jenis bibit yang telah didistribusikan. Untuk desain sistem, kami memiliki beberapa desain sistem, di antaranya ada desain dari halaman login. Halaman login ini berfungsi untuk masuk ke dalam sistem yang telah dibuat dengan memasukkan password serta nama pengguna yang telah didaftarkan. Untuk desain sistem selanjutnya yaitu adalah halaman dashboard pengguna. Pada halaman dashboard pengguna ini, halaman yang tampil setelah kita mampu masuk ke dalam sistem. Halaman dashboard pengguna terdapat informasi berupa menu home, menu tambah, menu pesan, dan menu profile. Di masing-masing menu tersebut ada perintah-perintahnya, di antaranya itu ada halaman menu home ini memiliki informasi atau perintah mengenai daftar anggota dan daftar subsidi bibit yang tersedia. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada database Margomulyo terdapat
tabel anggota. Tabel anggota sendiri itu berisi nama, alamat, serta luas lahan yang dimiliki oleh petani, dan daftar subsidi bibit itu berisi tentang jenis dan jumlah bibit yang akan didistribusikan. Untuk selanjutnya itu ada halaman menu tambah. Pada halaman ini memungkinkan user untuk menambah atau menghapus data yang tidak diperlukan. Untuk selanjutnya itu ada menu pesan. Pada menu pesan ini memungkinkan user untuk menerima pesan persetujuan maupun penolakan dari BPP mengenai permintaan yang diminta karena ketidaktersediaan barang. Untuk yang selanjutnya itu ada menu profile. Pada menu profile ini memungkinkan user mendapatkan informasi untuk pengeditan tampilan sistem serta mengelola notifikasi yang masuk. Yang selanjutnya adalah halaman menu laporan. Pada halaman laporan ini digunakan untuk mencetak semua transaksi distribusi bibit kepada anggota tani. Di antaranya ada tools permintaan bibit. Ini digunakan untuk mengetahui jenis bibit apa yang dibutuhkan oleh petani. Terus jumlah bibit yang terdistribusi ini berarti jumlah bibit yang telah didistribusikan, serta jenis bibit yang paling diminati berarti jenis bibit apa yang stoknya cepat habis. Untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang aman untuk pencatatan pelaporan guna mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa sistem pencatatan pelaporan distribusi bibit ini dapat mempercepat pelaporan pendistribusian, namun memerlukan integrasi data yang hati-hati dan sosialisasi sistem yang baik untuk memaksimalkan kegunaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.